bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta, dengan tema yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, di mana tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Kamila PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya, marilah kita siapkan diri untuk memulai doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber segala cinta, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu. Untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing, teristimewa nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon penyertaan dan kehadiran Roh Kudus-Mu bagi kami dalam permenungan kami hari ini. Sudi kiranya membuka akal budi kami, dan agar kami dapat memaknai sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Permenungan kita hari ini
terinspirasi dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebuah syair lagu berbunyi demikian, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Demikian tema permenungan kita hari ini, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sejak kisah penciptaan, Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, demikian pula tugas Allah ini diberikan kepada manusia melalui sakramen perkawinan untuk melanjutkan tugas penciptaan ini, yakni menghadirkan manusia-manusia baru. Apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Demikianlah ajakan Yesus hari ini, sebagaimana yang dilukiskan oleh penginjil Matius. Yesus selanjutnya menegaskan kembali salah satu dosa yang akhir-akhir ini menjadi sumber perceraian setiap keluarga, yakni perzinahan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, perkawinan Katolik bersifat monogam dan tak terceraikan. Yesus sendiri mengajarkan sifat perkawinan itu. Ajaran Yesus ini hampir-hampir tidak lagi berarti, karena dunia dewasa ini hampir di mana-mana terjadi perceraian suami dan istri. Utama perceraian ini hampir sama, yakni suami selingkuh atau karena istri selingkuh. Nah, di manakah janji perkawinan yang diikrarkan di depan altar Tuhan? Apakah itu hanya sebuah janji pemuas bibir di depan altar Tuhan?
tanpa kita sadari, sumber perceraian dan persinahan adalah penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Suami punya HP dan passwordnya tidak diketahui oleh sang istri. Demikian pula istri punya HP tapi passwordnya tidak diketahui oleh suaminya. Password rahasia antara suami dan istri inilah awal dari segala konflik rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian, sebab masing-masing sudah punya pria idaman dan wanita idaman lainnya. Untuk itu, warta suci hari ini Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk senantiasa berpegang teguh pada apa yang telah kita ikrarkan, baik sebagai pasangan suami istri maupun sebagai pengikut Tuhan secara khusus, yakni kaum terpanggil. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengungkapkan doa permohonan kita. Bagi keluarga Kristiani di seluruh dunia, ya Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia agar dalam menenung dan merajut kehidupan bahtera rumah tangga mereka senantiasa bercermin pada keteladanan kehidupan keluarga kudus di Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi keluarga muda. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga muda Kristiani yang baru memulai kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya melalui doa-doa kami, mereka boleh memaknai janji suci mereka ikrarkan di depan altar suci-Mu, serta memampukan mereka manakala mereka mengalami kebimbangan dan keraguan dalam menjalin hubungan rumah tangga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang telah terbengkalai. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang telah mengalami keretakan dan kehancuran dalam merajut kehidupan rumah tangga mereka. Semoga Roh Kudus-Mu mendiami dan kembali menyadarkan mereka untuk mengembalikan dan membaharui janji setia yang telah mereka ikrarkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya telah setia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.